Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di rumah masing-masing pada saat ini, kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setiap pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu kami boleh rasakan sampai pada detik ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami, agar kami mampu memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan pada saat ini kita akan belajar di bawah satu tema, menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu orang Kristen menjalani hidupnya, maka pikiran orang yang sering muncul adalah bagaimana saya dapat menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan pada waktu ketika kita memahami hal ini, maka kita akan berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Karena ternyata skenario pimpinan Tuhan adalah kompleks adanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita dalam pimpinan Tuhan, artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan di bawah pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selain itu kita juga menyerahkan hidup kita dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Ketika kita bersedia dipimpin oleh Tuhan, kita juga harus menempatkan Tuhan pada posisi yang paling utama atau paling depan. Kitab Amsal menegaskan setiap orang percaya sungguh-sungguh membutuhkan pimpinan Tuhan, dan hal ini menjadi pergumulan hidup kita setiap saat, dan juga menjadi poin utama yang menjiwai seluruh hidup kita. Dalam kitab Amsal banyak nasihat-nasihat tentang mencari pimpinan Tuhan, dan kadangkala sering diperbandingkan dengan orang bebal yang kerap kali jatuh pada kesalahan yang sama. Lalu, apa prinsip kita sebagai orang Kristen dalam menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan? Mari kita belajar dalam poin yang pertama, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika kita mengatakan percaya, artinya tidak ada lagi keraguan dalam hati kita. Saat ini kita melihat bahwa banyak umat Tuhan berharap akan menerima janji-janji Allah, tetapi mereka tidak dapat menerima janji itu. Apa yang menyebabkan? Itu disebabkan karena mereka tidak memiliki kepercayaan yang teguh kepada firman Tuhan. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena mereka kurang yakin terhadap janji Allah. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak harus, atau kata lainnya, kita jangan mengandalkan
diri kita. Tetapi di sini Allah sudah mengingatkan kita bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan. Dan dikatakan juga, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu berarti bahwa Allah menginginkan kita untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita lebih mengandalkan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang gagal dalam kehidupannya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Itu kita melihat karena ketika ia sudah merasa bisa atau melampaui segala orang yang ada di sekitarnya, ia tidak lagi membutuhkan pimpinan Allah. Ini yang menyebabkan kadang orang-orang Kristen menyebabkan kegagalan karena ia mengandalkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berada di bawah kekuasaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal hal itu. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagi kita yang percaya kepada firman-Nya, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya, karena orang benar akan hidup oleh kepercayaannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita telah melihat apa prinsip menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan pada poin yang pertama, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Poin yang kedua, yaitu memiliki kasih dan kesetiaan. Memiliki kasih dan kesetiaan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu adalah hal yang sangat penting dan merupakan hukum terutama. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita senantiasa dituntut untuk memiliki kasih. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ada ungkapan yang mengatakan begini, kasih adalah kata yang paling gampang kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Artinya bahwa kita sering mengatakan kasih, sementara hati kita tidak ikhlas untuk melakukannya. Kita berpikir memberikan sesuatu bagi orang sebagai sebuah pertolongan, tetapi hati kita kadang-kadang menuntut upah atas usaha yang kita lakukan itu. Kepalsuan yang semacam ini sering diidentikan dengan istilah manis di bibir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus menghindari pertengkaran, perselisihan, kesalahpahaman, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberikan kita perintah. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Perintah ini bukan hanya ditujukan kepada kita, tetapi untuk semua denominasi, kesukuan, budaya, dan paham agar saling mengasihi di dalam Yesus Kristus. Selain kasih, Allah juga menginginkan agar kita memiliki kesetiaan. Kesetiaan berarti kita tidak berubah, tetap berdiri teguh, dan kesetiaan sifatnya itu terus menerus. Sama seperti Allah setia kepada kita, maka kita pun dituntut untuk hidup dalam kesetiaan kepadanya. Karena barang siapa yang setia di hadapan Allah, itulah yang akan turut mengambil bahagian dalam kerajaan surga. Kasih dan kesetiaan harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, karena firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 4, "Maka engkau akan mendapat kasih
dan penghargaan dalam Allah dan manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sungguh indah dan mulia janji Allah bagi kita. Bahkan ketika kita mau hidup dalam kasih dan kesetiaan, hal tersebut mendatangkan pujian dan penghargaan dari Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menjalani hidup ini, mari kita memiliki kasih dan kesetiaan bukan hanya kepada sesama kita, tetapi terlebih kepada Allah. Ya, kita telah belajar poin yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan, apa prinsip kita. Dalam poin yang kedua kita telah melihat memiliki kasih dan kesetiaan. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu hidup sesuai dengan firman Allah. Atau di sini kita bisa mengatakannya menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita diberi perintah oleh Allah untuk senantiasa mengingat ajarannya, tetapi bukan saja hanya sebatas kita mengingat, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berlaku pada segala zaman dan pengaruhnya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam, sebab inilah tanda orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di situ dikatakan renungkanlah. Di sini ketika kita mengingat sebuah kata merenungkan, artinya di sini ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu artinya kita membayangkan, bergumam. Jadi bukan sekedar membaca, namun bacaan dalam Alkitab kita itu membayangkannya, sehingga firman Tuhan itu hidup dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat sebuah contoh. Di sini Daud. Daud bukanlah seorang yang tidak pernah berbuat. Daud bukanlah seorang yang bisa dikatakan seorang yang pernah melakukan kesalahan. Daud ini adalah sebagai raja, ia pun pernah melakukan sebuah kesalahan. Namun salah satu hal yang membedakan Daud dari pribadi lainnya adalah kesediaannya untuk mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, bukan dalam kebenarannya sendiri. Firman Allah adalah kekuatan bagi orang-orang yang percaya, yang sanggup mengungkapkan segala dosa yang terpendam di dalam palung laut sekalipun. Memang tidak mudah untuk menjadi pelaku firman, sebab kita harus takut dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pokok permasalahan yang sering kita hadapi di sini adalah, yaitu kita sebagai makhluk sosial adalah rasa takut tidak diterima oleh lingkungan. Dan supaya kita diterima oleh lingkungan ini, kita cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang menurut lingkungan itu benar, padahal dalam pemandangan Tuhan tidak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berjalan dalam kebenaran tidaklah mengesampingkan fakta bahwa orang-orang di sekeliling kita yang tidak menyetujui apa yang kita lakukan, dan karenanya sangat mungkin kita menerima cemooh, bahkan dianggap bodoh karena melakukan kebenaran. Padahal firman Tuhan sebagai peraturan yang ditetapkan adalah supaya kita menurutinya, sehingga hal ini merupakan suatu kedisiplinan dalam menjalani amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat 4 dikatakan, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Ketika kita melihat di sini, bagian firman Tuhan tersebut merupakan doa, harapan, dan kerinduan pemazmur agar ia selalu hidup dalam pimpinan Tuhan. Banyak kali kita cenderung untuk menilai apakah kita benar-benar
telah berjalan sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan apa yang kita lihat. Dalam hal ini, kita sering beranggapan bahwa ketika kita berada dalam jalan Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika ternyata kita mengalami berbagai masalah dan kita sering menganggap bahwa kita keluar dari kehendaknya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagi setiap orang yang mau tunduk kepada firman Allah dan mau menuruti firman-Nya, janji Allah bahwa umur panjang dan kesejahteraan akan menyertai kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan ini kita senantiasa ketika kita menjalani hidup dalam pimpinan Allah, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua itu, kita memiliki kasih dan kesetiaan. Dan yang ketiga, hidup sesuai dengan firman Allah atau kita menjadi pelaku firman Allah. Dalam pemeliharaannya, Allah tentu berada di pihak kita. Inilah yang perlu kita sadari sebagai orang percaya. Dan tidak perlu lagi takut karena Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. Sekalipun untuk mencapai hal yang terbaik itu, kita kadangkala diperhadapkan atau menemui berbagai masalah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita akan mendapatkan yang terbaik, meskipun kita mendapatkan sebuah kesulitan atau masalah, kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Biarlah ketika kita mau mengerti firman Tuhan atau ketika kita mau mengerti pimpinan Tuhan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan cara dan sesuai dengan waktu Tuhan. Amin atas kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar kami selalu menjalani hidup ini dalam pimpinan-Mu, agar kami juga selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terlebih semuanya itu Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa dalam sorga, ini doa dan ucapan syukur yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.